Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya nak. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas buku tematika subtema 1 dengan tema lingkungan tempat tinggalku. Pagi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 dan 4 ya nak. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang bisa dibuka bukunya halaman 15 ya nak. Kita langsung aja masuk ke pembelajaran 3. Nah, Pelabuhan Ratu terkenal sebagai daerah penghasil utama perikanan laut di Kabupaten Sukabumi. Sumber daya alam tersebut sangat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Pada umumnya, kegiatan ekonomi masyarakat pesisir adalah menangkap ikan, menjual ikan di tempat pelelangan ikan, serta bertambak udang dan ikan. Jadi, lingkungan sekitar atau sumber daya alam sekitar sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan mata pencaharian penduduk sekitar. Kenapa? Karena sumber daya alam itu mendukung untuk kegiatan ekonominya. Namun, keindahan laut dan pesisir pantai juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai objek wisata. Oleh karena itu, penduduk sekitar pesisir pantai juga dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan menyediakan jasa di bidang pariwisata. Jadi, selain sebagai penangkap ikan, penduduk daerah pesisir juga dapat menyediakan jasa di bidang pariwisata, contohnya sebagai tukang parkir, penyewaan kapal, penginapan, dan tour guide. Kenapa? Karena keindahan laut pesisir pantai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Jadi daerah pesisir, jadi lingkungan tempat tinggal itu sangat berpengaruh ya nak. Contoh lainnya di daerah Indramayu sebagai penghasil garam yang menyumbangkan sekitar 9% dari total produksi garam di Indonesia. Kenapa? Karena daerah pesisir pantai sana sangat bagus, berpotensi besar sebagai penghasil garam. Nah, selain perbedaan mata pencaharian pada setiap daerah lingkungan setempat, ternyata masing-masing daerah juga memiliki jenis cerita rakyat yang berbeda-beda. Setiap daerah di Indonesia memiliki kumpulan dongeng sendiri-sendiri. Jadi kalian pernah kan dibacain tuh waktu kecil kayak cerita situ Bagendit seperti pada halaman 17. Nah, itu tuh termasuk keragaman cerita rakyat dari daerah-daerah masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4 ya nak. Keragaman sering disikapi dengan cara yang berbeda. Nah, keragaman pasti selalu dijumpai kan di daerah masyarakat, namun banyak orang yang menyikapi dengan cara yang berbeda. Kita dapat melihat keragaman dari sisi positif dan sisi negatifnya. Dilihat dari segi positifnya, keragaman dapat memperkaya kehidupan bermasyarakat. Namun, jika kita tidak dapat menghargai keragaman tersebut, tentunya ini dapat menjadi bumerang besar bagi kita. Karena apa? Karena dapat mendatangkan konflik yang dapat merugikan masyarakat. Nah, keragaman yang dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu adalah kenapa? Karena manusia adalah makhluk individu dan setiap individu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, dan kegemaran. Nah, contohnya aja kayak kita sama orang tua kita, pasti kegemarannya beda-beda kan, sikapnya juga beda-beda. Apalagi sama teman, ada yang baik, ada yang sabar. Itu menjadi keragaman sikap. Karena setiap manusia merupakan makhluk individu.
Nah, gimana untuk menyikapinya, Miss? Salah satu cara untuk menghadapi keragaman adalah dengan menciptakan kerukunan hidup masyarakat. Contohnya, menghormati perbedaan karakteristik, agama, suku, budaya, status sosial, ekonomi, dan masyarakat. Jadi kita nggak perlu ngejek-ngejek. Misalnya teman kita ada yang rambutnya keriting, rambutnya keriting jelek. Itu nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena tiap individu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, keragaman mata pencaharian terjadi karena adanya keragaman ekonomi yang dipengaruhi oleh keragaman lingkungan tempat tinggal. Tadi udah Miss jelasin ya. Jadi kayak di daerah pesisir atau di daerah pantai kebanyakan menjadi nelayan. Kemudian di daerah desa karena tanahnya yang subur dan banyak lahan yang luas, banyak yang memilih menjadi petani. Kemudian di kota dapat banyak yang menjadi buruh pabrik. Dan di dataran tinggi banyak yang menjadi pemetik teh. Kenapa sih Miss beda-beda tiap lingkungan? Ya karena sumber daya alam yang tersedia beda-beda. Kan kita bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar kita. Dari tadi kan kita udah bahas tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu apa sih, Miss? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Nah, dari kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3. Ada yang produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan distribusi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi setelah diproduksi, barang atau jasanya itu didistribusikan oleh distributor kepada konsumen, dan konsumen menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian tadi kan kita udah membahas tuh kalau tiap daerah memiliki cerita yang berbeda-beda. Kali ini disuguhkan dengan cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah cerita yang berasal dari imajinasi atau hayalan sang penulis. Jadi kayak misalkan kita memiliki angan-angan pengen jadi dokter. Nah, kita bikin ceritanya, atau misalkan tentang bawang merah bawang putih, atau tentang cerita lainnya yang ada di kepala kita. Nah, cerita yang kita buat itu merupakan cerita fiksi, novel. Contohnya adalah novel dan cerpen. Nah, dalam cerita tokoh merupakan salah satu kebutuhan ya nak. Apa sih namanya? Tokoh adalah salah satu peran yang sangat dibutuhkan dalam cerita. Jadi tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Tanpa tokoh, alur cerita tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Nah, dalam cerita, tokoh itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Tokoh utama adalah tokoh yang amat potensial dalam menggerakkan alur cerita. Nah, tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya pada alur cerita. Sedangkan tokoh latar adalah tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh pada pengembangan alur cerita. Nah, sepertinya untuk pelajaran pagi hari ini cukup sampai di sini ya nak. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ke gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.